warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Rahmasari dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan debit kredit dan saldo normal dan penggolongan akun. Mari saya mulai dari yang pertama, yakni aturan debit kredit dan saldo normal, yakni kelompok akun harta atau aktiva atau aset itu bertambah atau mengalami penambahan di debit, pengurangan di kredit, serta saldo normalnya di debit. Selanjutnya ada kewajiban atau utang, yakni bertambah di kredit, berkurang di debit, serta saldo normalnya itu di kredit. Selanjutnya ada modal itu bertambah di kredit, berkurang di debit, serta saldo normalnya itu di kredit. Selanjutnya ada prive itu bertambah di debit, berkurang di kredit, serta saldo normalnya di debit. Selanjutnya ada pendapatan itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit, serta saldo normalnya di kredit. Selanjutnya ada beban itu bertambahnya di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di kredit. Oh iya, ada satu lagi, yakni akumulasi penyusutan aktiva tetap, yakni bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya di kredit. Jadi untuk yang saldo normal itu dia mengikuti bertambahnya atau penambahannya itu di mana. Jadi kalau penambahannya itu di debit, maka saldo normalnya juga di debit. Tapi kalau seandainya penambahannya itu di kredit, saldo normalnya itu di kredit. Nah, jika dihubungkan aturan debit dan kredit tadi dengan persamaan dasar akuntansi, akan menjadi sebagai berikut. Nah, jadi sama aja yang tadi sudah saya jelaskan, yakni aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Selanjutnya kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Selanjutnya modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Selanjutnya pendapatan itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu penggolongan akun. Nah, akun atau rekening itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yakni account, yang artinya tempat menampung catatan aktivitas yang sesuai dengan sistem urut waktu tertentu, misalnya tanggal. Nah, kalau dalam istilah akuntansi, akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, gitu. Nah, kalau penggolongan akun itu dibagi menjadi dua, ya. Ini ada akun real dan akun nominal, gitu. Nah, akun real itu adalah akun yang sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, terdiri dari akun harta, akun utang, dan akun modal. Ketiga akun real ini dapat ditemukan di laporan neraca. Ini tadi akun real. Nah, selanjutnya yakni akun nominal. Akun nominal itu artinya akun sementara, karena pada periode selanjutnya akan dimasukkan ke dalam akun modal, gitu. Nah, akun nominal ini terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Kedua akun nominal ini dapat ditemukan di laporan laba rugi, gitu. Oke, kita mulai pembahasannya dari yang pertama, yakni akun real. Akun real itu dibagi menjadi 3, ya tadi kan udah saya sebutkan, harta, utang, dan modal. Kita bahas dulu yang pertama, yakni akun harta. Kita bahas dulu yang pertama, yakni akun harta. Harta adalah benda yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai uang dan juga memiliki manfaat untuk di masa yang akan datang. Itu harta. Nah, harta itu dibagi menjadi 4, yakni harta lancar,
penyertaan atau investasi, selanjutnya harta tetap, dan yang keempat harta tidak berwujud. Kita bahas dulu yang pertama, yakni harta lancar. Harta lancar itu adalah yang pemakaiannya kurang dari 1 tahun, ada terdiri dari 8. Yang pertama yakni kas, yang kedua surat-surat berharga atau efek, yang ketiga yakni wesel tagih, yang keempat yakni piutang usaha, yang kelima persediaan barang dan jasa, yang keenam itu ada perlengkapan, yang ketujuh beban dibayar di muka, dan yang kedelapan itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, itu yang pertama tadi, harta lancar. Selanjutnya yang kedua, penyertaan atau investasi. Nah, pengertiannya adalah investasi jangka panjang yang berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Nah, itu yang kedua, investasi. Yang ketiga yakni harta tetap. Harta tetap itu kebalikan dari yang pertama, harta lancar. Nah, pengertian itu pemakaiannya lebih dari 3 tahun. Nah, terus terdiri dari tanah, gedung, terus ada mesin, kendaraan, dan peralatan. Nah, itu tadi harta tetap. Selanjutnya ada harta tidak berwujud. Nah, harta tidak berwujud ini adalah harta yang tidak memiliki nilai fisik tetapi memiliki nilai jual, nilai uang atau menghasilkan pendapatan. Nah, itu ada hak cipta, hak paten, dan juga goodwill. Nah, itu tadi akun harta. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yakni akun utang. Akun utang adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, akun utang dibagi menjadi 2, yakni utang lancar dan utang tidak lancar atau utang jangka panjang. Yang pertama, utang lancar. Utang lancar adalah utang yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Ada apa aja sih yang di utang lancar? Yakni yang pertama yaitu wesel bayar. Yang kedua ada utang usaha. Yang ketiga yakni biaya yang harus dibayar, yang masih harus dibayar. Dan yang keempat pendapatan yang diterima di muka. Nah, tadi itu utang lancar. Kalau utang tidak lancar atau utang jangka panjang adalah utang yang harus dilunasi lebih dari 1 tahun. Nah, ada utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, tadi udah akun harta, akun modal, akun harta, utang, dan sekarang akun modal yang ketiga. Nah, akun modal ini adalah selisih antara akun harta dan akun utang, dan bisa juga dikatakan sebagai hak dari pemilik perusahaan atau sebagian harta perusahaan gitu. Itu tadi yang pertama, akun real. Selanjutnya ada akun nominal. Akun nominal dibagi juga menjadi 2. Tadi ada udah saya sebutkan di pertama, ada akun pendapatan dan beban. Nah, yang pertama dulu, pertama yaitu pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Nah, lupa pengertian dari pendapatan. Pengertian dari pendapatan itu adalah hasil yang diperoleh dalam perusahaan. Bagi menjadi 2 ya, tadi pendapatan usaha dan di luar usaha. Selanjutnya selain pendapatan ada beban. Beban adalah pengorbanan yang harus dilakukan saat aktivitas usaha untuk mencapai atau memperoleh pendapatan. Nah, beban itu dibagi menjadi 2, yaitu beban usaha dan beban lain-lain. Saya kira sudah cukup, sudah saya jelaskan semuanya perihal aturan debit kredit dan saldo normal dan juga penggolongan akun.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.